Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Halo, selamat sore sahabat Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di sore hari ini? Wah, senang sekali ya. Di talkshow perdana Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri membicarakan soal isu dinamika dan problematika terkini pembangunan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Riau. Pastinya di Mahoni kita bakalan bahas dari berbagai macam aspek ya. Soal tata kelola hutan, restorasi gambut, konflik satwa dan manusia, dan berbagai macam, termasuk juga soal pesisir ya, yang juga menjadi ancaman bagi Provinsi Riau ya, soal abrasinya. Nah, Anda bisa mendengarkan kami, sahabat Green, di live streaming kita di greenradioline.id tentunya. Nah, Anda bisa dengarkan di situ dan juga bisa melihat kami di live Instagram Green Radio Line Pekanbaru. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan ya. Oke. Agak grogi hari ini karena saya ditemani oleh narasumber yang memang expert dan memang kompeten di bidangnya masing-masing. Karena hari ini kita bahas sesuatu yang cukup penting, yaitu melindungi hutan Riau. Wah, dari topiknya udah serius ya. Mudah-mudahan pembahasannya bisa cukup cair bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio Green Radio Line ini, sahabat Green. Nah, mungkin sebelum saya bertanya nih kepada narasumber kita, saya ingin kenalkan dulu. Ada dua orang narasumber saya di sini. Yang pertama, udah nggak asing lagi nih bagi teman-teman muda, teman-teman aktivis lingkungan, Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari, ada Bung Okto Yugo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bung Okto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa, sehat? Iya. Terakhir sebelum Lebaran. Sempat jumpa ya, oke. Walaupun dalam suasana COVID ya, tetap jaga kesehatan pastinya, karena penting juga buat kita untuk tetap mematuhi protokol COVID ya. Terima kasih sudah hadir, Bung Okto. Nah, spesial juga sudah hadir di sini bersama kita Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang baru saja dilantik oleh Gubernur Riau, dipercayai untuk mengemban amanah yang nggak mudah nih Pak, karena belum dilantik aja udah banyak disorotin. Ada Bang Murad, saya manggilnya Bang Murad ya. Oke, apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah baik Bung Jali. Oke, boleh ke sini biar suaranya masuk Pak Kadis. Oke. Baik. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, makasih atas waktunya Pak Kadis. Sudah hadir di sini. Iya. Oke, baik teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kita, hari ini kita akan bahas spesifiknya adalah soal perhutanan sosial. Nah, ini salah satu program kebijakan nasional untuk pemerataan ekonomi khususnya di kawasan hutan, karena kita sadar bahwa hutan tidak cukup hanya dinikmati dalam konteks investasi, tapi juga penting bagi masyarakat untuk diberikan akses ruang kelola sehingga bisa tumbuh kemandirian ekonomi, dan ada 5 skema dalam perhutanan sosial itu. Nah, kita nanti pengen tanya sama sama Bang Murad dan juga sama Bung Okto. Nah, tapi saya ingin mulai dengan pertanyaan gini, Bang Murad. Apa perasaannya dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau? Di tengah banyak harapan masyarakat Riau akan tuntasnya kebakaran hutan dan lahan. Perasaannya gimana sih? Kalau boleh kita terus terang, ini adalah kepercayaan yang sangat berat bagi saya sendiri, karena situasi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau pada saat ini sedang mendapat sorotan yang luar biasa, baik dari kalangan masyarakat juga kalangan pemerhati lingkungan dan juga dunia internasional. Nah, menghadapi situasi ini tentu kita sebagai pimpinan di KLHK harus berpikir yang sangat kuat bagaimana kita mengkondisikan agar seluruh permasalahan ini bisa diselesaikan dengan tanpa mengenyampingkan salah satu pihak yang turut serta. Jadi prinsip saya tetap pada kolaborasi. Semuanya,
Semuanya mesti terlibat dan harus terlibat karena kalau itu ditanggulangi atau ditangani oleh kami sendiri dari di lingkungan hidup dan kehutanan, tentu ini sangat berat dan kami yakin itu tidak bisa kami selesaikan sendiri. Sehingga dukungan dari semua pihak, baik pemerhati lingkungan atau NGO dan juga masyarakat secara langsung di lapangan itu sangat berperan sekali bagi keberlanjutan atau bagi upaya untuk mewujudkan hutan yang lestari. Oke, jadi Bang Murad siap ya terbuka kolaborasi dengan semua pihak ya? Sangat siap. Oke, baik. Kita catat tuh sahabat kita. Nah, kita masuk langsung nih soal ini salah satu masalah serius nih, sahabat Green ya. Kalau kita buka itu dokumen rencana strategis atau RPJMD, rencana pembangunan pemerintah Provinsi Riau jangka menengah, disusun dalam waktu 5 tahun untuk merumuskan atau untuk mengimplementasikan visi misi. Nah, salah satu yang menarik di situ adalah misi nomor 2 ya, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Dan di situ dijabarkan berbagai macam program penyelamatan hutan, penyelamatan gambut dan segala macam. Nah, saya ingin masuk dulu soal penyelamatan hutan. Salah satu kebijakannya adalah perhutanan sosial. Datanya Bang Murad 2019 kalau saya tidak salah capaian PS kita hanya 6%. Itu benar dan masalahnya sebetulnya di mana kok begitu lambat ya? Saya sangat yakin dengan data itu karena faktanya dari PIAPS yang dialokasikan sekitar 1,2 juta hektar. Pada saat ini baru terrealisasi sekitar 84.000 hektar. Nah, hitung-hitungan mungkin yang Bung Jali tadi sampaikan demikian adanya. Nah, dalam hal ini tentu kita harus melakukan upaya percepatan terhadap hal ini. Dan begitu duduk saya seminggu sebagai Kadis LHK di Provinsi Riau, saya langsung menyelenggarakan rapat Pokja, jadi melibatkan Pokja PS, kita libatkan seluruhnya dan kita mengundang seluruh Pokja yang terlibat di dalam perhutanan sosial tersebut. Harapannya adalah kita ingin melihat sebenarnya bottleneck-nya itu di mana, sehingga kita bisa mengambil strategi untuk menyelesaikan agar perhutanan sosial ini bisa berjalan dengan baik. Itu kan terakhir Presiden memberikan SK ya di Tahura. Dan itu total SK yang diberikan sekitar 70-an ribu ya. Dan dari sisi, ini kan data dari teman-teman pengajuannya udah banyak nih Bang Murad. Tapi masih terhambat hal-hal birokratis dan teknis. Itu seperti apa sebetulnya? Sesungguhnya mungkin itu bukan letaknya di Dinas LHK ya. Karena perhutanan sosial itu adalah perizinan yang langsung diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Kehutanan. Nah, namun demikian kita juga tidak menyalahkan Menteri Kehutanan. Persoalannya adalah untuk menyelesaikan atau memberikan persetujuan PS ini banyak hal yang harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti PS ini menumpang di area lain atau terjadi tumpang tindih dan lain sebagainya sehingga nanti malah produk hukum itu menjadi tidak legal ya. Nah, itu mungkin yang menjadi kekhawatiran di Kementerian LHK sehingga terlihat ini berjalan agak lambat. Apakah ada data Bang Murad soal yang hari ini masih pending atau mengantri untuk dilakukan verifikasi teknis mungkin? Yang saya perhatikan karena saya terus terang mendapat tantangan tersendiri apakah seorang Murad itu dia peduli terhadap hutan adat. Nah, yang data yang saya miliki ada usulan-usulan hutan adat paling kurang di daerah Kampar saja 5, kemudian juga daerah Penyengat, dan banyak sebenarnya daerah-daerah lainnya yang menunggu di proses begitu. Nah, saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Kemarin kita pun ke Jakarta dalam rangka penyelesaian PS itu. Dan kita berharap semua PS yang diusulkan itu tentu ya prosedural itu bisa segera diselesaikan. Nah, mungkin jika terbukti bahwa saya sebagai pimpinan yang baru bisa mendorong itu, ini suatu bukti nyata bahwa saya juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Ini suatu tantangan bagi kami tersendiri. Angkanya boleh dibagi nggak, Pak Bang Murad?
Untuk saat ini mungkin saya belum begitu mengupdate ya, tetapi mungkin pada kesempatan lain akan kita berikan. Oke, Ya. baik. Nah, itu tadi ya sekilas nih baru, belum mendalam nih Bang. Oke. Nah, saya pengen ke Bung Okto ya dari Jikalahari yang juga serius ataupun concern untuk melihat persoalan-persoalan ruang kelola ini ya dalam konteks kebijakan PS. Nah, kalau Jikalahari ngelihat gimana, Bung Okto? Yang pasti kayaknya belum puas ya dengan capaian segitu. Sama-sama belum puas. Sama-sama belum puas. Tapi menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dari cara kita mempercepat realisasi perhutanan sosial itu? Ya, saya kira gini. Ini kepala dinas kita baru. Kalau persoalan perhutanan sosial itu kan bahkan catatan kita stop itu di 2018 sampai ke akhir 2019 itu bahkan minim, bahkan tidak ada izin gitu ya. Ini juga kaitan waktu itu ada Perda RT RW yang dimana harus dibahas sebelum itu diusulkan ke KLHK untuk dapat izin harus mendapat persetujuan gubernur yang dibahas dengan DPRD. Nah, yang kemudian itu di bagian dari materi yang digugat oleh Jikalahari dan Walhi gitu ya. Nah, gugatannya dikabulkan ya? Gugatan dikabulkan. Tapi memang sampai hari ini itu putusan lengkapnya belum dapat salinannya. Kemarin juga baru seminggu yang lalu bersurat sekda dengan kita kan. Sama-sama belum dapat ini ya, putusannya. Nah, ternyata itu mungkin ada niat terobosan, tapi tidak tepat gitu ya kalau kita lihat. Karena sesungguhnya kalau misalnya ingin pengawasan ini pro ataupun targetnya sesuai ke masyarakat, maka cukup diperkuat di Ekskopok Jaya misalnya. Tidak harus DPRD kok ikut mengintervensi atau menyetujui usulan PS itu terlalu jauh dari sektor kewenangan, agak terlalu jauh. Kemudian DPRD juga pasti terbatas toh. Gitu ya. Takutnya nanti konflik of interest juga kan? Of interest, dia punya konstituen dan segala macam. Dan temuan kita itu kan juga data-data yang dibahas dari Pemprov yang juga dari Dinas Kehutanan gitu ya dengan DPRD itu tidak dari banyak usulan itu kan arahnya HKM yang paling banyak, HTR, HKM itu yang beberapa itu punya catatan masalah diusulkan. Saya contohkan misalnya di wilayah Tesunilo itu ada KUD pematang sawit itu diusulkan. Ini juga mungkin perhatian dari Pak Kades ya, Pak Kadis, bahwa KUD pematang sawit itu sudah divonis bersalah melakukan perambahan nanam sawit di dalam kawasan hutan. Nah itu diusulkan dan dibahas di DPRD terkait ini untuk jadi PS. Saya kira itu satu persoalan. Saya kira dengan waktu itu perda dikabulkan gitu ya. Kemudian yang kedua ada terbit Permen LHK nomor 37 tentang PS di lahan gambut. Nah, dua poin ini berkaitan dari akhir 2019 semuanya. Nah, pasca dua ini terjadi gitu ya, perda digugat, dikabulkan, kemudian Permen LHK tentang PS di gambut, itu baru bersemangat lagi, baru ada verifikasi teknis. Itu saya ingat betul awal Desember nggak salah, itu verifikasi teknis pertama sejak hampir 2 tahun tidak ada kegiatan. Desember 2019 itu ya? Desember, akhir November sampai awal Desember 2019 itu pertama. Ada beberapa usulan yang Jikalahari dampingi juga di verifikasi, misalnya di Bengkalis, di salah satunya di usulan hutan desa Bantan Sari itu diverifikasi. Nah, saya kira ini sudah kembali ke rule-nya. Tinggal ya kita harus sama-sama jujur saja mungkin ya. Khususnya apalagi di pihak Dinas LHK selaku pemimpin atau yang memang punya gawean gitu terkait untuk PS ini. Ya kita sama-sama jujur dengan tim ini, tidak ada lagi
saling memanfaatkan kepentingan gitu ya. Mentang-mentang punya link, nanti teman-teman dia yang jadi dapat izin perhutanan sosial. Jadi gini, saya juga pernah diskusi banyak diskusi di banyak tempat gitu ya, bahwa kebijakan perhutanan sosial ini harus benar-benar sesuai penerima manfaatnya. Dan jangan sampai blunder seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya. Misalnya dulu awal HPH, kita sudah kalah di situ. HPH dianggap gagal, kemudian terbit HTI. Awalnya kan juga untuk memulihkan gitu ya. Ternyata yang ditimbulkan di Riau malah jadi banyak karhutlah. Ini ada PS gitu ya. Ini PS ya harus jangan sampai menjadi kebijakan yang blunder lagi. Kalau gitu. ngutip kata presiden nih sahabat Green ya udahlah saatnya bagi-bagi ke yang kecil-kecil ya. Jangan melulu bicara soal investasi ya. Kita ingat sekali di era HPH itu luar biasa sekali dengan keluarnya peraturan soal penanaman modal asing ya, sehingga menggurita investasi kita di Riau ini. Ekonomi tumbuh, cuman tidak merata sampai ke bawah. Nah, sebelum saya pindah ke soal gambut ya, saya ingin masih soal ke PS ke Pak Kadis dulu nih. Nah, tadi dengar dari teman-teman teman-teman Jekalahari juga ada beberapa yang difasilitasi ya untuk pengajuan-pengajuan itu. Nah, ini seperti apa bisa memastikan Pokja PS ini, Bang Murad? Betul-betul bisa cepat gitu untuk bisa mengeksersis apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman LSM ini. Ya, baik. Pokja PS baru saja melakukan diskusi dengan kita, yaitu pada tanggal 23 ya kalau tidak salah. 23 Juni. Itu berarti seminggu saya tuh. Baru seminggu ya. Nah, hasil dari PS itu kemudian kami langsung berkoordinasi dengan kementerian, dengan Dirjen PSKL, dan kita mendapat gambaran bahwa usulan-usulan ini sedang dalam proses penilaian, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi bisa ada jilid 2. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diberikan. Nah, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi secara periodik kepada tim Pokja ini agar benar-benar mereka melakukan tugasnya dengan baik. Supaya betul-betul harap ekspektasi masyarakat ini kan sudah tinggi. Jangan sampai ekspektasi masyarakat sudah tinggi dan kita diberikan kepercayaan untuk melakukan itu, ternyata kita hanya berjalan di tempat. Nah, itu tetap akan saya monitor. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, saya juga akan melakukan evaluasi terus terhadap ini. Dan juga sebagai informasi, kemarin mungkin masih bingung di mana sekretariat PS itu. Ya, sekarang sudah kita tetapkan dalam keputusan rapat kemarin itu di kita di Dinas LHK, karena kita sudah memiliki ruang dan memiliki sarana prasarana yang cukup memadai. Mungkin nanti Bung Jali dan Bung Okta bisa melihat ke tempat kita. Sering-sering ya gitu. Ya, betul. Sekaligus kita mengawal. Oke. Menarik sekali sahabat Green, tapi kayaknya nggak asik kalau kita nggak ada break ya. Harus kita break dulu untuk mencairkan diskusi ini. Sebenarnya kita nggak ingin serius-serius amat ya. Tapi karena temanya serius, jadi kita serius. Oke. Jangan kemana-mana, dan kita akan balik lagi. Kita punya beberapa segmen lagi untuk berbicara soal kebijakan-kebijakan ya, PS tadi, restorasi gambut, dan upaya-upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan bersama dengan Jekalahari dan Bang Murad dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Tetap di Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, kita akan segera kembali selepas